Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Berharap kalian sehat selalu. Ya, seperti biasa untuk hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran IPS tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Baiklah anak-anak kelas 5A, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan juga bisa melaksanakan tugas dengan baik pula. Ya, langsung saja ya, kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Ya, ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kita juga harus menghargai kegiatan ekonomi setiap masyarakat lainnya yang berbeda-beda. Lalu kegiatan ekonomi itu sendiri adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam berlimpah. Karena ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha berikut ini ya. Oke, yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan Indonesia menjadikan komoditas unggulan ekspor. Ya, ekspor ya. Jadi Indonesia mengekspor hasil perkebunannya ke negara lain atau mengirim ya, menjual. Ya, contohnya seperti ini pada gambar terlihat bahwa masyarakat kita masih banyak yang memiliki kegiatan ekonomi yaitu berkebun ya, perkebunan teh ya. Lalu yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta, pengusaha, dan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Ya, contohnya seperti gambar ya, ini adalah beternak sapi. Ya, kemarin banyak sapi ya pada saat lebaran haji, kalian bisa lihat itu adalah hasil ternak para peternak sapi yang dijual untuk hewan kurban, tidak dagingnya. Yang ketiga, perikanan. Secara umum usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan empang, sampah, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan 34 adalah lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut, ya, yang kedua adalah perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan.
Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan juga untuk ekspor. Ya, kita sangat diuntungkan dengan banyaknya sawah, waduk, bendungan, apalagi di perikanan air lautnya. Kita sini wilayahnya lebih besar lautan daripada daratan. Jadi banyak sekali rakyat kita yang memiliki kegiatan ekonomi di sektor laut, ya, seperti nelayan, ya, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua adalah barang tambang mineral non logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia adalah antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Di selain perikanan, peternakan, perkebunan, kita juga memiliki bahan tambang yang berlimpah, yang baik logam, non logam, maupun energi, dan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah kehutanan. Hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Banyak sekali yang dapat dimanfaatkan masyarakat dari hasil hutan. Ya, jadi selain hutan kita yang luas, ya, kita juga bisa memanfaatkan hasil-hasil hutan, ya, yang sudah siap untuk dieksploitasi. Oke, yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antara negara ditandai dengan ekspor impor. Ekspor adalah usaha jual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Ya, contohnya seperti ini, ya. Jadi banyak juga masyarakat kita yang memiliki kegiatan ekonomi yaitu berdagang. Yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Seperti contoh di gambar, ya, ini adalah industri pembuatan mobil. Ya, baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.